obat dan farmasi, bahan baku itu ada namanya dengan mutu dan kualitas. Mutu itu macam Pembandingnya itu harus apple to apple atau pembandingnya. obat generik dan obat bermerek. Isinya sama, tapi kenapa banyak orang yang bilang yang ini lebih ampuh, lebih cepat kerjanya? Ini bukan placebo loh ya. Kalau semua bahan obat itu sama, kenapa ibu hamil yang rezekinya mungkin berlebih, itu lebih memilih Blackmore dibandingkan dengan vitamin yang ada di apotek biasa seperti Lipi atau yang lainnya? Pada obat dan farmasi, bahan baku itu ada namanya dengan mutu dan kualitas. Mutu itu macam-macam. Aku kasih contoh ya. Contohnya niacinamide. Niacinamide itu ada yang biasa, murah, ada yang lebih mahal, ada yang nanoteknologi, ada yang capsulated, dan setiap dari mereka itu punya sifat yang berbeda dan kelebihan yang berbeda, tentunya harga yang berbeda. Harga akan menentukan kecepatan kerja, kestabilan barang, mudah atau tidak terdegradasi atau teroksidasi, mudah atau tidak bekerja di dalam kulit. Makanya selalu ada yang bilang ada kualitas, ada mutu, dan ada harga. Nah, begitu juga dengan skincare. Bahan baku dari skincare itu menentukan kualitas dan harga, kecepatan, kestabilan dari semua skincare. Makanya banyak skincare luar negeri itu kualitasnya memang nendang banget. Bagi kalian semua yang pernah pakai skincare luar negeri harga 3 juta sampai dengan 10 juta, kalian pasti nggak pernah ngerasain kayak beruntusan, panas pada wajah, ketergantungan. Tapi skincare luar negeri rata-rata tuh nggak mencerahkan. Karena orang luar negeri itu biasanya butuhnya anti-aging. Aku di sini buat skincare yang fokusnya pada mutu dan kualitas. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau pilih yang generik atau pilih yang bermerek. Tapi yang jelas, di semua negara, semua orang tahu bahwa ada mutu, ada kualitas, pasti ada harganya. Baik sahabat media, sesuai dengan pertanyaan, apakah video yang viral yang membandingkan obat generik dengan obat bermerek dan dibandingkan juga dengan produk kosmetik sejenis skincare dan lain sebagainya memiliki landasan hukum atau tidak? Kalau saya amati, video itu tidak memiliki tujuan edukasi netral, tetapi lebih bersifat memiliki satu motivasi untuk promosi penjualan produk, sekalipun di dalam video itu sempat menyebutkan kata tidak bertujuan placebo. Namun video itu dimungkinkan dapat menimbulkan spekulasi atas pemahaman kualitas obat generik dan dikhawatirkan akan melahirkan asumsi multi interpretasi yang liar, dikarenakan pemerannya melihatkan contoh produk ya, mulai dari video awal sampai video akhir. Seharusnya kalau membuat video edukasi dan promosi, pembandingnya itu harus apple to apple atau pembanding yang fokus dengan produk sejenis. Obat generik ini kan memiliki standar kualitas kesehatan. Sebagai bukti negara peduli kepada masyarakat. Dan kehadiran obat generik telah banyak membantu jutaan pengguna dengan harga terjangkau. Bahkan peredarannya pun diatur dan dikontrol oleh beberapa perangkat hukum seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun undang-undang. Obat generik ini memang tidak mencantumkan merek secara khusus karena ketentuannya diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman nama generik pada label obat ya. Nah, selain apa yang saya sebutkan, obat generik juga banyak diatur oleh perangkat hukum lainnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas kesehatan pemerintah, juga diatur pada keputusan Menteri Kesehatan RI tentang perubahan formularium nasional. Juga diatur pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Termasuk ada lagi peraturan perubahan penggolongan, pembatasan dan kategori obat. Obat generik juga masuk dalam aturan lain seperti surat edaran
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tentang nama generik, HEP, dan penandaan pada label obat, termasuk undang-undang lainnya. Ingat ya, setiap profesi layanan publik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi etika profesi yang mengikat dan terikat, serta wajib menjadi pedoman profesi. Dan di setiap undang-undang yang diberlakukan memiliki azas ius constitutum atau hukum positif. Seharusnya sebelum membuat konten publik ya yang berhubungan dengan hak publik seperti contoh obat generik, sebaiknya dikaji dulu. Maksudnya dianalisa hukumnya supaya tidak terjadi kontraproduktif, walaupun itu tujuannya baik ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih.